Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami berkumpul bersama seisi rumah tangga kami selaku gereja-Mu. Kami rindu kembali untuk mendengar sabda Tuhan. Kami mau melakukannya dalam hidup beriman di tengah keberadaan kami saat ini. Biar kami dituntun oleh kebenaran firman Allah, dan kami melakukan kehendak-Mu di sepanjang hidup kami, apapun keadaan kami. Tuhan, buat kami semua tetap melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut sabda-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Kitab Keluaran 7, ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Seringkali kita mendengarkan bahwa ungkapan-ungkapan teologis dalam khotbah-khotbah bahwa manusia itu, yakni kita, adalah makhluk yang mulia, yang dihormati, cakap mengerjakan apapun, dapat mengendalikan apapun. Tapi perenungan di pandemi COVID ini di negeri kita dan bahkan di dunia ini, semakin kita bersama belajar meletakkan pemahaman yang benar bahwa manusia sekalipun istimewa, unik dan sangat membanggakan, tapi manusia adalah bagian, hanya bagian dari ciptaan Allah yang lainnya. Dan kita adalah bagian kecil lainnya dari semesta ciptaan Allah ini. Manusia menjadi istimewa. Mengapa istimewa? Karena ada mandat Allah yang Allah percayakan kepada manusia. Itu harus disambut dan diresponi dengan tanggung jawab. Identitas manusia yang luhur dan unggul adalah tanggung jawab kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan melaksanakan kehendak-Nya di tataran kemanusiaan dalam berbagai keadaan, dan juga menjadi penyampai berita Injil atau sukacita. Dalam Perjanjian Lama dikatakan juru bicara Allah. Di dalamnya manusia akan diberikan kecakapan untuk ambil keputusan. Di sana kita lihat gagahnya manusia. Di dalamnya, dalam tugas dan peran manusia, manusia dapat menunjukkan prinsip-prinsip kehidupannya. Dan dia dapat menyatakan ini tanggung jawab ilahi. Dan pada saat dia mempraktekkan semua hal yang diharapkan Allah dalam kehidupan, manusia dapat mengatakan kami memenuhi harapan ilahi di dunia, di tataran masyarakat, menciptakan kemanusiaan di antara sesama, dan respon terhadap lingkungan tempat kita menyatakan kebesaran dan keajaiban Allah itu. Di teks ini dalam Keluaran 7 ayat 7 hingga 13 ada respon manusia terhadap Sang Pencipta. Yang tokoh pertama adalah Firaun. Dia raja Mesir ya pada saat itu. Sebagai pemimpin itu peran dan fungsi yang ia jalankan. Alkitab mencatat bahwa pada saat Musa dan Harun mendatangi Firaun untuk menyatakan kehendak Allah supaya Firaun mengizinkan umat Tuhan itu keluar dari Mesir, bebas dari kerja paksa. Tapi Firaun menjawabnya demikian, siapa Tuhanmu? Tidak kenal aku. Apa urusannya dengan membawa bangsa atau umat Tuhan untuk keluar dari kerja paksa? Siapa Tuhanmu? Aku tidak kenal. Itu Firaun. Alkitab mencatat bahwa Firaun sebagai ciptaan Allah dengan peran dan fungsinya, dia menyampaikan atau menampilkan karakter keras hati. Ibaratnya kalau satu kali dia bilang A, ya sudah A saja. Tidak ada yang dapat membelokkannya. Juga diungkapkan di dalam nats yang lain, Allah mengeraskan hatinya. Selain memang Firaun dia keras hati, menentang Allah dan firman-Nya. Bagaimana dengan Musa dan Harun? Mereka menjadi seorang yang berperan sebagai juru bicara Allah. Mereka melaksanakannya dalam kebersamaan. Rupanya saling melengkapi selain kakak adik. Tapi dalam mengemban misi Allah, memang Allah mengatur mereka untuk menjadi satu persekutuan yang saling melengkapi,
mewujud nyatakan apa yang menjadi harapan Allah. Allah yang mau membebaskan dan menanamkan di hati mereka mengemban yang dinamakan perjuangan membebaskan umat Allah yang lemah dan tertindas. Allah mendengar rintihan. Allah melihat tangisan dan ratapan penindasan yang dialami oleh umatnya. Dan dia memanggil Musa dan Harun untuk menjadi juru bicaranya dan untuk mengerjakan apa yang menjadi harapan Allah. Allah panggil kita itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita oke dan dapat melakukan segala-galanya. Lihat nats ini, teks ini. Bahwa manusia dipanggil dalam kemanusiaannya. Itu berarti lengkap dengan semua atributnya. Aku tidak pandai berbicara. Keterbatasan Musa, kelemahan Musa dibuka di hadapan Allah. Di situ Allah menawarkan, ayo kerjasama. Harun sebagai nabi dapat membantumu untuk berbicara atau melakukan sesuatu. Dia menjadi sahabat di perjalanan dalam mengerjakan pelayanan. Allah memanggil dalam satu persekutuan untuk menjadi persekutuan dalam kerjasama yang bersaksi, persekutuan dalam kerjasama yang sama-sama suka untuk melayani Tuhan. Maju di dalam karya Allah sekalipun usia 80, Musa dan Harun 83 tahun, itu tidak menjadi kendala. Allah juga memberikan kelengkapan, yaitu kuasa. Lewat firman yang memang harus disampaikan dan dinyatakan. Itu menjadi pagar dalam semua orang yang berproses memenuhi panggilan Allah. Dan diberi juga tanda untuk menyatakan mujizat. Dan itu asalnya bukan dari manusia, tetapi oleh kuasa Allah. Dan Allah memberikan sarana itu. Kalau Musa dengan tongkatnya, dan dengan apa yang ada, Allah menyatakan kebesaran kuasanya. Dari apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Melakukan seperti yang diminta Tuhan. Bukan berarti tanpa risiko. Bukan berarti tanpa tantangan. Dihadirkan oleh Firaun orang yang berilmu, dikatakan di situ ya, orang-orang cakap dan pandai. Dihadirkan juga menghadapi Musa dan Harun yang bertemu dengan Firaun. Dihadirkan juga ahli-ahli sihir yang juga dapat melakukan tongkat dilempar oleh Harun dan dia berubah bentuk menjadi ular. Ahli-ahli orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir sama persis dapat melakukan akan hal itu. Tapi bedanya adalah orang-orang yang berada dalam panggilan Allah, yang punya kerinduan dan kepatuhan yang penuh untuk benar-benar menyambut akan apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidupnya, selalu dilengkapi. Jangan lupa itu. Selalu dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan itu, kita dapat mengerjakan apa yang harus kita lakukan. Pasti untuk kebesaran namanya. Dan Anda tahu bahwa tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ahli-ahli sihir dan ilmuwan itu. Dan itu adalah sesuatu yang kalau saya jadi Harun dan Musa, saya juga wow. Jadi melayani dengan kuat kuasa Tuhan. Di sana kita bersama akan mengalami dan takjub akan keajaiban dan kebesaran Allah. Jadi jangan tampilkan Allah itu bukan Allah yang suka marah-marah. Allah itu bukan Allah yang keji. Allah itu bukan Allah yang sedikit-sedikit ngambek. Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang membebaskan. Allah yang belas kasihan. Allah yang peduli. Allah yang hanya mau menyatakan kasih yang membebaskan. Kasih yang menyelamatkan. Melayani dengan kuasa Allah
Itu memang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah yang bangkit, membawa kemenangan dalam Yesus Kristus, membebaskan manusia dari kejahatan, dari kesakitan, dari perbudakan, dan dari ketamakan, dan dari berbagai hal yang dapat meremukkan dan menghancurkan manusia. Kepatuhan kepada Allah. Memang dibutuhkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang patuh. Latihan saja patuh kepada orang tua. Dengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Suka bekerja sama dan sabar. Serta minta hikmatnya. Karena kita bisa menjadi orang yang keras hati. Karena kita bisa menjadi orang-orang yang hanya suka mau pakai pikiran kita. Kita juga akan berjumpa orang yang keras hati. Yang hanya mau memakai pikiran-pikirannya sendiri. Semau-maunya sendiri. Dan memang untuk kebutuhannya sendiri. Keegoan itu harus ditinggalkan. Dengan kembali mendengarkan Tuhan. Mendengarkan semua hal yang membawa keselamatan kepada kita dan orang lain. Satu lagi, selain di rumah saja dan jaga jarak aman, ada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Ini maksudnya juga adalah untuk tolong bagaimana kita mengatasi wabah COVID ini, yang juga dapat memberikan kita kesembuhan dari hal itu, tetapi juga kematian. Ini pilihannya. Dan mari bekerja sama dengan Allah. Berjuang dalam semangat kebangkitan Kristus. Ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui akhirnya bahwa akulah Tuhan. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan yang maha tahu, maha pengasih dan maha peduli. Terhadap mereka yang lemah dan menderita. Akulah Allah yang juga peduli dan menangisi bumi, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang terluka oleh berbagai macam tabiat dari ketidaktaatan kita sebagai manusia. Aku juga adalah Allah yang menolak perbudakan dan penindasan, kekerasan dan masa bodoh. Mari kembangkan peri kemanusiaan, mari kembangkan bela rasa. Ruang gerak kita terbatas, tapi diakonia berbasis keluarga harus tetap kita kerjakan. Perbuatan baik di masa wabah pandemi COVID ini yang kita alami, tetapi juga terus tetap berbuat baik karena kita pendengar Allah yang setia. Kita orang yang patuh dan kita adalah orang yang berkolaborasi, mau bekerja sama, menyatakan tentang Allah sebagai tubuh Kristus itu. Dan kita mau mengerjakan semuanya karena kita tahu Allah beri tanggung jawab. Mari tanggung jawab bersama ini kita ambil. Dengan mulai menerapkan yang dinamakan kepatuhan dan ketaatan. Keselamatan kita, pikirkan juga keselamatan orang lain, masyarakat kita. Kita bertanggung jawab. Dalam tanggung jawab bersama, tanggung jawab keselamatan dari Allah. Dalam Yesus. Amin.